Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai penelitian kuantitatif. Adapun topik yang akan kami presentasikan dalam materi penelitian kuantitatif ini seperti proses penelitian, variabel, populasi dan sampel, paradigma penelitian, landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Yuliani, NPM 2019-125-00684, sebagai pembuka dan penyampaian materi 1. Adapun anggota kelompok atau teman-teman saya yang lain seperti Alawiyah dengan NPM 2019-125-00666, yang kedua ada rekan saya Ayuana Karenina dengan NPM 2019-125-00730, yang ketiga ada teman saya Dina Aulia dengan NPM 2019-125-00640, dan terakhir teman saya Santi Rumana Sitorus dengan NPM 2019-125-00661. Baik, selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai proses penelitian kuantitatif. Seperti yang dapat dilihat bersama di PPT, proses penelitian dimulai dari teori hingga menyimpulkan kesimpulan. Penelitian kuantitatif itu sendiri memiliki pengertian, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pemikiran secara ilmiah, sama dengan halnya proses penelitian menurut Sugiono. Proses penelitian kuantitatif menurut Sugiono, seperti yang ada dalam PPT dan bisa kita baca bersama, dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa harus sudah jelas. Kemudian masalah tersebut diidentifikasi. Pada identifikasi masalah, dirumuskan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga didapatkan judul yang sesuai dengan masalah yang dihadapi untuk dijadikan bahan penelitian. Setelah masalah diidentifikasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah yang dirumuskan tersebut pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Proses perumusan masalah merupakan bagian dari proses yang rumit, karena di dalam perumusan masalah ini juga peneliti menentukan arah dan tujuan dari penelitian tersebut. Karena apabila penelitian tersebut tidak dirumuskan dengan matang, maka bukan tidak mungkin penelitian tersebut akan keluar dari jalur dan maksud dari penelitian awal dan akan menjadikan penelitian tersebut menjadi tidak benar. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan tersebut, peneliti menggunakan berbagai teori yang relevan untuk menjawabnya. Jawaban rumusan masalah yang baru dengan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Pada hipotesis ini selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara nyata. Peneliti mengumpulkan data populasi dan sampel yang menjadi objek peneliti melalui angket dan observasi dengan mencari data yang benar. Agar instrumen dapat dipercaya, maka harus diuji validitasnya dan reliabilitasnya. Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis. Analisis yang diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis tersebut selanjutnya akan diajukan uji normalitas dan uji hipotesis. Dalam penelitian kuantitatif ini, analisis data menggunakan statistik. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, diagram lingkaran, dan piktogram. Selanjutnya, pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut merupakan penjelasan yang mendalam terhadap data-data yang telah disajikan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Setelah dibuat kesimpulan, maka peneliti berkewajiban memberikan saran-saran. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya Dina Aulia. Terima kasih.
Baik teman-teman, akan saya lanjutkan pada slide 4 dan slide 5, yaitu merupakan sebuah pembahasan tentang variabel. Menurut Sugiono, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Artinya, variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian tersebut. Variabel ini merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat dipentingkan dalam sebuah penelitian. Karena variabel merupakan tahapan awal dari suatu penulisan dalam penelitian untuk menentukan hal yang ingin diteliti. Jenis variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas bisa juga disebut dengan independent variable, variabel yang mana artinya variabel ini memiliki pengaruh atas perubahan yang terjadi pada variabel lainnya. Contohnya dalam penelitian seperti dengan judul pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar siswa, yang artinya variabel bebasnya adalah minat baca karena variabel tersebut berdiri sendiri dan dianggap mempengaruhi perubahan yang terjadi pada variabel lainnya, yaitu prestasi belajar siswa. Kedua, variabel terikat atau dependent variable, yaitu merupakan kebalikannya dari variabel bebas. Karena variabel terikat berarti variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Seperti contohnya prestasi belajar siswa. Karena hasil prestasi siswa dianggap pengaruh oleh minat baca siswanya. Jenis variabel berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu variabel dinamis dan variabel statis. Variabel dinamis. Sesuai dengan namanya, variabel penelitian ini berarti jenis variabel yang sifatnya dapat berubah-ubah hingga ke karakteristiknya. Contoh variabel ini seperti minat belajar, kinerja pegawai, minat baca, dan lain sebagainya. Untuk variabel statis merupakan kebalikannya dari variabel dinamis, yang mana artinya variabel yang di dalamnya terdapat sifat tetap dan tidak dapat diubah, atau dalam kondisi normal, sifat dalam variabel tersebut sulit untuk diubah. Contohnya seperti jenis kelamin, status sosial, asal daerah, dan lain sebagainya. Untuk jenis variabel penelitian berdasarkan urgensi dibagi menjadi dua, yaitu satu variabel konseptual dan variabel faktual. Konseptual berarti variabel dalam jenis ini tersembunyi dan tidak terlihat melalui fakta yang ada, seperti contohnya motivasi belajar dan bakat, karena ia tersembunyi. Dan variabel faktual merupakan variabel yang dapat terlihat melalui fakta yang ada, contoh seperti gender, pendidikan, agama, dan lain-lain. Karena di sini menjadi sebuah faktual atau fakta yang sudah ada dari dasarnya tersebut. Untuk jenis variabel penelitian berdasarkan tipe skala pengukur pun terbagi menjadi dua, yaitu variabel nominal dan variabel kontinum. Variabel nominal merupakan variabel yang hanya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori saja, karena relatif sedikit dan terbilang paling sedikit dalam sebuah penelitian. Contohnya seperti agama, suku daerah, gender, dan lainnya. Untuk variabel kontinum, berarti variabel yang memiliki jenjang atau tingkatan lebih banyak daripada variabel nominal. Contohnya seperti variabel skala penilaian siswa. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang cara menentukan variabel penelitian. 1. Temukan masalah utama
yang nantinya dikembangkan menjadi variabel Y atau variabel terikat. Contohnya seperti evaluasi teknik pengajaran dalam siswa SMA. Kedua, temukan faktornya. Variabel yang kedua adalah yang berkaitan dengan variabel bebas, yaitu hal-hal yang mempengaruhi sebuah masalah utama, di mana contohnya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengajaran siswa SMA adalah nilai ujian, nilai keaktifan, tingkat pemahaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mempersiapkan teori penelitian variabel langkah selanjutnya, yaitu mempersiapkan teori penelitian variabel untuk mendukung variabel terikat dan bebas untuk diangkat. Biasanya didukung oleh skripsi, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang bersangkutan tentangnya. Dan yang terakhir yaitu persiapan penelitian, di mana si peneliti harus menyiapkan kebutuhan dalam penelitian, mulai dari rencana, dokumen, dana, lokasi, dan keperluan lainnya yang sekiranya dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Baik, saya Ayuana Karina akan menjelaskan slide materi tentang populasi dan sampel dan juga paradigma penelitian kuantitatif. Yang pertama, populasi. Secara sederhana, populasi dapat diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiono, tahun 2005 halaman 90 mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian pun cukup beragam. Kedua, sampel. Menurut Sugiono, tahun 2016 halaman 80 menyebut sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Pengambilan besar sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Penggunaan sampel diperlukan dalam penelitian kuantitatif karena akan sangat menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya apabila peneliti harus meneliti seluruh individu dalam suatu populasi. Berikut perbedaan populasi dan sampel. Yang pertama, ditinjau dari pengertiannya. Populasi merupakan seluruh objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Yang kedua, ditinjau dari karakteristik. Populasi merupakan parameter, sedangkan sampel adalah statistik. Yang ketiga, ditinjau dari pengumpulan data. Populasi dapat dilakukan dengan metode sensus, sedangkan sampel dapat dilakukan dengan metode survei. Yang keempat, ditinjau dari fokus. Populasi dapat mengidentifikasi karakteristiknya, sedangkan sampel baru menduga karakteristik populasi. Materi berikutnya yaitu paradigma penelitian kuantitatif. Menurut Hillway, 1956, metode studi dengan melalui proses penyelidikan yang hati-hati terhadap suatu permasalahan yang akan ditujukan guna menemukan solusi yang tepat untuk pemecahan masalah tersebut. Banyak komponen atau hal-hal yang kita butuhkan ketika akan melakukan penelitian. Salah satunya adalah paradigma penelitian yang akan kita gunakan. Berikut pengertian paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realita suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. Berikut jenis-jenis paradigma dalam suatu penelitian. 1. Paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma kuantitatif merupakan paradigma yang dilandasi dari filsafat positivisme, yang mana tidak mengakui adanya unsur teologi dan metafisik. Paradigma ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya pengetahuan yang valid. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang sudah kita lalui. 2. Paradigma penelitian kualitatif.
Paradigma penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan manusia sebagai subjek penelitian. Paradigma ini termasuk menganut model humanistik, karena menjadikan manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena atau peristiwa yang akan diteliti. Paradigma kualitatif percaya bahwa manusia yang menentukan perilaku dirinya dan peristiwa sosial yang terjadi. Ketiga, positivisme. Paradigma positivisme ini didasari pada hukum dan prosedur baku dan tunggal, di mana ilmu pengetahuan dianggap deduktif. Paradigma positivisme ini menjadi cikal bakal paradigma penelitian kuantitatif. 4. Konstruktivisme. Berkebalikan dengan positivisme, paradigma konstruktivisme memandang ilmu pengetahuan atau kebenaran bersifat relatif. Paradigma ini biasanya banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. 5. Pragmatisme. Paradigma ini menilai bahwa suatu fakta atau realitas dari fenomena tidak selalu tetap. Pada dasarnya, paradigma pragmatisme merupakan gabungan dari paradigma positivisme dan paradigma konstruktivisme. 6. Subjektivitas. Pandangan peneliti merupakan fokus utama dari paradigma subjektivitas. Interpretasi peneliti dalam memandang suatu peristiwa atau kejadian dianggap sebagai kenyataan. Yang ketujuh, paradigma kritis. Perbedaan dari paradigma sebelumnya, paradigma kritis ini meyakini bahwa realitas yang terjadi merupakan hasil dari sistem atau konstruksi. Selain itu, peristiwa atau fenomena yang terjadi sudah dikontrol oleh pihak maupun kelompok yang berkuasa. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Pengertian landasan teori menurut Sugiono tahun 2012, menurut Sugiono landasan teori adalah dasar riset yang perlu ditegakkan agar penelitian memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan, coba-coba atau trial dan error. Landasan teori merupakan sebuah konsep dengan penyataan yang sistematis atau tertata rapi, karena landasan teori ini nantinya akan menjadi landasan yang kuat di dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Arti lain dari landasan teori merupakan seperangkat definisi ataupun konsep. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian. Oleh sebab itu, dengan adanya landasan teori ini, penelitian akan menjadi salah satu hal yang penting karena landasan teorinya jelas, sistematis dan baik yang kemudian jadi dasar atas penelitian tersebut. Sehingga secara umum, landasan teori yang memiliki kerangka berisikan beberapa konsep lengkap dengan definisi dan berbagai referensi yang akan digunakan sebagai literatur atau rujukan ilmiah yang relevan dengan teori yang digunakan untuk menyelesaikan studi atau penelitian tersebut. Fungsi dan tujuan landasan teori untuk menyusun dan meringkas terkait pengetahuan pada suatu bidang tertentu sebagai peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi dan kemudian dibuat sebagai keterangan sementara dalam penelitian. Sebagai kegiatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang baru mengenai apa saja yang ada pada sebuah tulisan. Landasan teori juga memiliki tujuan penting sehingga teori tersebut tercipta dan dimasukkan ke dalam penelitian. Teori digunakan untuk menjelaskan mengenai hal yang terkait atas perilaku dan sikap di dalam penelitian. Teori juga diperlukan sebagai poin akhir pada sebuah kegiatan penelitian. Artinya, penelitian di sini akan menjalankan kegiatan penelitian secara induktif. 1. Menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan umum dalam kegiatan meneliti yang di dalamnya terkait gender, ras, kelas, dan lain sebagainya. 2. Beberapa penelitian jenis kualitatif tidak terlalu menetapkan teori yang terlalu eksplisit. Teori ini bertujuan untuk menemukan suatu hal baru dan digunakan untuk menyempurnakan penemuan sebelumnya. Cara penulisan landasan teori berikut ini beberapa cara untuk menuliskan landasan teori sebagai berikut. 1. Nama pencetus teori. 2. Tahun dan tempat pertama kali rujukan teori tersebut dipublikasikan atau dicetak. 3. Uraian ilmiah. 4. Relevansi teori. Ciri-ciri landasan teori yang baik. Berikut ini merupakan ciri-ciri landasan teori yang baik dan dapat digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penelitian. Teori memberikan kemudahan pemahaman dan menerangkan yang terjadi dengan hubungan masalah demi masalah dan dapat digunakan untuk menyelidiki gejalanya.
Teori yang baik dapat dilihat dari konsistensi data yang dipaparkan. Teori mampu membuktikan fenomena sosial yang masih dalam perdebatan atau pernyataan bagi masyarakat untuk membuktikan asumsi atau hipotesis. Landasan teori yang baik bagian terakhir mendorong adanya penemuan baru. Contoh singkat landasan teori diambil dari artikel yang telah tayang di laman penerbit dipublis, yaitu dari penelitian yang berjudul Hubungan antara regulasi diri eksternal dengan aspirasi karir, stereotip gender pada siswa kelas 1 SD di kota Yogyakarta. Terima kasih. Saya Santi Romana Sitorus akan menjelaskan tentang kerangka berpikir. Menurut Sugiono, kerangka berpikir sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Cara membuat kerangka berpikir. Yang pertama, membuat variabel. Cara pertama, tentu saja Anda terlebih dahulu menentukan variabel apa yang akan diangkat. Jika bingung bagaimana cara menentukan variabel, Anda cukup lihat judul yang dibuat. Yang kedua, mengumpulkan referensi. Referensi banyak membantu penulis dalam mendapatkan ide, gagasan, dan membukakan perspektif. Yang ketiga, mendeskripsikan penelitian. Teori dapat diambil dari sumber referensi yang sudah dikumpulkan. Karena konteksnya adalah penelitian, maka deskripsi memperhatikan pemilihan bahasa. Yang keempat, teori berdasarkan hasil penelitian. Di pembahasan teori, Anda dituntut jeli dan analitis, karena Anda tidak sekedar menuliskan teori-teori dari berbagai hasil referensi, tetapi Anda juga perlu melakukan analisis secara mendalam. Berikutnya, pengajuan hipotesis. Menurut Sugiono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Terdapat dua macam hipotesis penelitian, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja dinyatakan dalam kalimat positif, dan hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat negatif. Dalam statistik juga terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis alternatif. Dalam kegiatan penelitian, yang diuji terlebih dahulu adalah hipotesis penelitian. Bila penelitian akan membuktikan apakah hasil pengujian hipotesis itu signifikan atau tidak, maka diperlukan hipotesis statistik. Teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah statistik inferensial. Statistik yang bekerja dengan data populasi adalah statistik deskriptif. Dalam hipotesis statistik, yang diuji adalah hipotesis nol. Hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan antara data sampel dan data populasi. Parameter adalah ukuran-ukuran yang berkenaan dengan populasi, sedangkan statistik adalah ukuran-ukuran yang berkenaan dengan sampel. Demikian presentasi dari kelompok 6 tentang penelitian kuantitatif. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang telah kami jabarkan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.